Oke, baiklah, kembali lagi di perkuliahan aljabar linear elementer yang membahas tentang vektor pada ruang berdimensi 2 atau 3. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang hasil kali titik dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum masuk ke hasil kali silang, kita akan bahas sedikit tentang subbab ortogonal ya. Hanya bagian awalnya saja yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya di hasil kali titik kita sudah punya konsep bahwa U dot V itu adalah rumusnya dari, kalau dilihat dari sini, dari persamaan 20 katanya. Nah, persamaan 20 itu bunyinya bentar ya, U dot V. Oke, U dot V sebenarnya kalau kita mundurkan lagi ada di persamaan 12 juga ada ya. U dot V itu adalah norm U kemudian dikali norm V cos theta gitu ya. Kemudian nanti di persamaan 20 kita dapatnya bahwa theta itu adalah arcus cos dari U dot V per norm U dikali norm V. Seperti itu. Nah, ini sama ya, ini adalah persamaan 20 tadi. Nah, dalam hasil kali titik kita juga sudah belajar bahwa jika sudutnya itu, jika hasil kali titiknya itu adalah besar dari 0, U dot V-nya besar dari 0, maka dia sudutnya lancip gitu ya. Kemudian kalau dia U dot V-nya kecil dari 0, berarti sudut tumpul, berarti tetanya ya, berkaitan dengan tetanya. Kemudian kalau dia U dot V-nya sama dengan 0, maka tetanya adalah V per 2 atau 90 gitu ya. Nah, ini dikatakan bahwa theta sama dengan V per 2 jika dan hanya jika hasil kali titiknya adalah 0. Nah, sehingga dari situlah kita berangkat ke definisi vektor-vektor yang ortogonal gitu. Yang ortogonal itu maksudnya apa? Jadi dua vektor tak kosong U dan V di ruang N itu dikatakan ortogonal. Jadi dikatakan ortogonal ketika U dot V-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Atau perpendikular itu adalah tegak lurus gitu ya. Jadi dikatakan ortogonal jika, atau tegak lurus jika hasil kali titiknya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian contohnya. Contoh, kita langsung masuk ke contoh vektor-vektor yang ortogonal atau yang tegak lurus. Yang pertama, tunjukkan bahwa kita punya vektor U minus 2, 3, 1, 4, kemudian punya vektor V 1, 2, 0, min 1, itu adalah vektor yang ortogonal. Nah, cara membuktikannya adalah dengan menghitung hasil kali titiknya dari kedua vektor tersebut. Apakah hasil kali titiknya sama dengan 0? Ketika hasil kali titiknya sama dengan 0, maka hasilnya adalah maka dapat disimpulkan bahwa vektor-vektor tersebut ortogonal gitu ya. Nah, tinggal kita hitung aja seperti menghitung hasil kali titik ya. Jadi min 2 dikali 1, 3 kali 2, 1 kali 0, kemudian 4 kali min 1. Ternyata hasilnya adalah 0, maka dapat dikatakan bahwa vektor-vektor tersebut ortogonal. Kemudian yang B misalkan kita punya himpunan S itu komponennya adalah IJK. IJK itu yang vektor satuan ya, vektor satuan standar di ruang 3. Jadi sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, I-nya itu kalau 3 dimensi, I-nya itu komponen vektornya berapa, J itu berapa, K itu berapa. Silahkan bisa dilihat lagi materi sebelumnya. Nah, di sini diminta untuk menunjukkan bahwa setiap pasangan terurut dari vektor tersebut di S itu adalah ortogonal. Gimana caranya? Maka kita harus tunjukkan IJ itu adalah sama dengan 0, IK itu sama dengan 0, dan JK, maksud saya I dot J ya, I dot J itu 0, I dot K itu 0, dan J dot K itu adalah sama dengan 0.
Nah, ketika sama dengan 0, maka kita bisa katakan bahwa hasilnya adalah maka pasangan vektor-vektor tersebut ortogonal atau tegak lurus. Nah, coba diingat-ingat lagi kira-kira vektor I itu isinya apa saja, J itu apa saja, K itu apa saja. Kalau di dua dimensi, kalau saya kasih clue, kalau di dua dimensi I-nya itu adalah sama dengan 1, 0. J itu adalah 0, 1. Nah, sekarang kalau di R3 seperti apa? Nah, silahkan nanti teman-teman hitung. Misalnya, benar nggak hasil kali titik I dot J-nya itu sama dengan 0? I dot K-nya 0 dan J dot K-nya sama dengan 0. Ketika itu benar, maka dia cukup bukti untuk mengatakan bahwa dia itu adalah ortogonal. Nah, ini sudah ada pembahasannya ya. I dot J, I itu 100, J itu 010. Maka kalau kita hasil kali titik, kita hitung hasil kali titiknya, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian kita skip dulu bagian ini. Nanti proyeksi akan kita bahas tersendiri. Kita masuk ke bagian hasil kali silang ya. Nah, diingat-ingat materi sebelumnya tentang hasil kali titik. Nah, saat ini kita masuk ke cross product. Jadi hasil kali silang. Tandanya, notasinya berarti beda. Karena cross berarti tandanya silang. Hasil kali silang. Karena hasil kali titik, maka dia tandanya notasinya adalah menggunakan titik. Nah, diingat kembali ketika kita belajar tentang hasil kali titik, maka ketika vektor U dikali dot vektor V itu hasilnya adalah sebuah titik ya, atau skalar hasilnya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya vektor U-nya itu 1, 2, V-nya itu 2, 3, maka U dot V-nya itu adalah 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 gitu ya. Berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8 berupa skalar. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di hasil kali silang, ternyata hasil kali silang, hasil kali dari dua vektor itu menghasilkan suatu vektor juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya hasil kali silang, kalau kita ilustrasikan, jadi kita mencari vektor yang tegak lurus terhadap U cross V tadi. Tegak lurus terhadap bidang sebenarnya ya. Ini kita gambar dulu. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini kan bidang ya, suatu bidang ini. Nah, misalnya ada vektor vektor di sini, kemudian ada vektor di sini. Nah, kita akan mencari vektor, gimana ya menggambarnya? Vektor yang tegak lurus terhadap vektor U dan V gitu ya. Maka dapatlah misalnya vektornya di sini. Nah, makanya kalau hasil kali silang itu akan menghasilkan vektor juga. Tapi kalau hasil kali titik akan menghasilkan suatu skalar. Jadi ingat ya, kalau hasil kali silang, kedua vektor dikali silang, hasil kali silang cross vektor U cross vektor V itu hasilnya adalah suatu vektor. Tapi kalau hasil kali titik U dot V hasilnya adalah suatu skalar. Nah, untuk cross product ini, hasil kali silang ini hanya dapat diterapkan pada vektor di ruang dimensi 3. Gitu ya. Beda kalau hasil kali titik. Kemarin kita sudah kerjakan latihan soal dimensi 2, dimensi 4, dimensi 5 gitu ya. Nah, hasil kali silang hanya khusus pada dimensi 3 saja. Gitu. Nah, ini sebenarnya ilustrasi ini lebih mudah kalau kita peragakan dengan tangan ya. Jadi karena kita pakai sistem tangan kanan, maka jari tengahnya itu sebagai Y, jari telunjuknya sebagai X, jari jempolnya sebagai Z. Nah, itu kan sama sebenarnya. Kalau kalian buat seperti koordinat ini, maka jari telunjuk ini menunjuk ke diri sendiri
si X, jari tengah si Y itu menunjuk ke arah kanan sisi kanan kalian, dan Z jempol itu menunjuk ke arah atas. Maka dia sebenarnya sama ya dengan koordinat yang digambar ini. Gitu. Nah, itu adalah ilustrasinya. Nah, kita mencari vektor yang tegak lurus terhadap bidang si XY ini. Katakan terhadap bidang XY ya. Nggak harus bidang XY. Jadi kita mencari vektor yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, ini kita langsung masuk saja ke definisinya. Definisinya yang pertama, kalau kita punya U, karena dimensi 3 maka U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3, itu vektor di ruang dimensi 3, maka hasil kali silangnya atau U cross V itu didefinisikan dengan, ingat ya, hasilnya vektor. Jadi U2V3 dikurang U3V2, U3V1 kurang U1V3, U1V2 kurang U2V2, atau dapat dinotasikan dengan notasi determinan. Ingat ya, notasi determinan yang sudah dipelajari sebelumnya. Maka hasilnya adalah determinan dari U2, U3, V2, V3 minus determinan dari U1, U3, V1, V3, determinan dari U1, U2, V1, V2. Nah, di sini kalian nggak perlu menghafal ini ya, nggak perlu dihafal ini. Sebenarnya caranya adalah dengan kalian bentuk matriks 2 kali 3 seperti ini. Baris pertamanya itu diisi dengan si vektor U, baris keduanya diisi dengan si vektor V. Setelah itu, maka kalian hitung determinannya dengan, kalau mau hitung yang komponen ini, gimana cara mendapatkannya? Maka kita tutup kolom 1. Dapatlah U2, U3, V2, V3. Benar ya? Nah, kemudian yang komponen kedua, tambahkan negatif. Nah, saya hapus lagi. Tambahkan negatif, kemudian tutup kolom kedua. Nah, negatif determinan dari U1, U3, V1, V3. Begitu juga kalau untuk yang komponen terakhir. Maka tutup kolom ketiga, determinankan, maka dapatnya U1, U2, V1, V2. Jadi tidak perlu menghafal ya, ini tidak perlu dihafal. Kalian cukup bentuk matriks 2 baris 3 kolom. Nah, tadi dengan cara menutup-nutup tadi ya. Kemudian hitung determinannya. Contoh kita hitung, misalnya hitunglah cross product hasil kali silang dari vektor U cross V, di mana U-nya 1, 2, min 2, V-nya 3, 0, 1. Maka caranya tadi, kalau tanpa menghafal, kita buat saja di sini suatu matriks yang U-nya 1, 2, minus 2, kemudian V-nya 3, 0, 1. Nah, komponen pertama maka kita tutup ini, dapatlah 2, min 2, 0, 1. Kemudian yang komponen kedua, kita tutup yang kedua ini, tambah minus. Jadi 1, minus 2, 3, 1. Yang komponen yang ketiga, kita tutup yang ketiga, sisalah 1, 2, 3, 0. Hitung determinannya, ingat lagi ya cara menghitung determinan, maka dapatlah 2, minus 7, minus 6. Maka kalau kita bisa gambarkan vektor U, kemudian kita gambarkan vektor V, maka nanti kita dapat vektor yang tegak lurus terhadap vektor U cross V itu adalah 2, minus 7, minus 6. Nanti kita akan coba ini ya, ilustrasikan ya, bagaimana sih visualisasi dari hasil kali silang. Nah, sementara kita belajar secara matematisnya dulu ya, nanti secara geometrinya nanti kita akan coba pahami sama-sama. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara hasil kali silang dan hasil kali titik. Nah, hasil kali titik kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita belajar hasil kali silang. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, sebenarnya teorema yang akan kita bahas ini menjabarkan beberapa hubungan penting antara hasil kali titik dan hasil kali silang, dan juga menunjukkan bahwa U cross V adalah ortogonal ya. Jadi tadi kita mencari vektor yang tegak lurus atau ortogonal, baik terhadap U maupun terhadap V. Nah, teoremanya mengatakan bahwa jika kita punya U, V, dan W itu vektor di ruang dimensi 3, maka U cross V itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya
ingat definisi ortogonal ya yang baru saja kita bahas. Artinya U cross V itu tegak lurus terhadap U. Begitu juga U cross V terhadap V. Kenapa dibilang tegak lurus? Karena hasil kali titiknya sama dengan 0. Ini hasil kali titiknya sama dengan 0. Kemudian yang C itu norm kuadrat dari U cross V itu adalah norm kuadrat U dikali norm kuadrat V dikurang U dot V dikuadratkan. Ini namanya sifat identitas Lagrange ya. Nah, ingat lagi gimana cara mencari norm, kemudian hasil kali titik, hasil kali silang. Kemudian yang D ini U cross V itu sama dengan U cross V benar sama dengan U dot W dikali V dikurang U dot V dikali W. Nah, ini adalah sebenarnya hubungan antara hasil kali titik dan hasil kali silang ya. Kenapa bisa dibilang hubungan antara hasil kali titik dan hasil kali silang? Karena perhatikan di sebelah kiri kita menggunakan hasil kali silang. Tapi di sebelah kanannya sudah tidak ada hasil kali silangnya. Malah yang ada adalah hasil kali titik. Begitu juga dengan yang E ya. Kalau U cross V sama dengan U dot W kali V dikurang V dot W dikali U. Oke, di sini kita bahas pembuktiannya yang A. Yang A kita ingin membuktikan ortogonal, sifat ortogonal. Apakah U dot U cross V itu sama dengan 0? Nah, sekarang kita definisikan si U-nya U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3. Maka U cross V tadi adalah, nih ya, U cross V-nya adalah yang sebelah sini. Kemudian U dot V, U-nya ini. Nah, ingat kalau hasil kali titik hasilnya adalah skalar. Maka hasilnya haruslah skalar ya, sama dengan 0 tadi. Maka caranya sesuai dengan definisi hasil kali titik, maka U1 dikali U2 V3 dikurang U3 V2 ini, kemudian U2 dikali dengan ini yang komponen yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya ya. Sampai 3 aja ya. Maka hasilnya ternyata kalau kita jabarkan nanti, silahkan teman-teman jabarkan, pasti nanti hasilnya akan ini kan sama dengan U1, U2, U3 dikurang U1, U3, V2 kemudian ditambah U2, U3, V1 dikurang U1, U2, U3 ditambah U3, U1, V2 dikurang U3, U2, V1. Oke. Sekarang kita lihat yang sama, berarti U1, U2, U3 ini tadi ini dikurang ini hasilnya 0. Kemudian U1, U3, V2. U1, U3, V2 ini minus, ini positif, jadi hasilnya 0. Kemudian U2, U3, V1 ini plus, ini negatif, hasilnya 0. Maka ternyata benar kalau U dot U cross V itu adalah sama dengan 0. Dengan kata lain, karena hasil kali titiknya sama dengan 0, maka kita dapat simpulkan bahwa U cross V itu ortogonal terhadap U. Nah, yang B berarti sama, mirip-mirip ya, tinggal kita ganti aja V-nya. Yang C sekarang, yang C kita buktikan identitas Lagrange. Katanya norm kuadrat dari U cross V itu adalah norm kuadrat U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurang U dot V dikuadratkan. Nah, sekarang kita definisikan dulu nih si U cross V dikuadratkan. Apa yang mau kita buktikan? Nah, itu kita definisikan. Ingat U cross V-nya dulu untuk lebih mudah ya. Kalau misalnya kalian kesulitan, ini kan langsung. Kalau kesulitan, maka definisikan dulu U cross V-nya di atas. U cross V-nya apa hasilnya? Ini kan U2 V3 ini ya U cross V ya. Nah, ini U cross V. Kemudian mencari norm dari suatu vektor gimana caranya? Nah, kemudian dikuadratkan. Nah, dapatlah hasilnya ini nanti. Kan mencari normnya berarti diakarkan, kemudian dikuadratkan. Nah, berarti kan sebenarnya ini kita akarkan, kemudian ini kita kuadratkan, dijumlahkan gitu ya.
Nih ditambah ini seperti ini. Kemudian karena ini nom dikuadratkan, maka ini kita kuadratkan. Akar kalau kita kuadratkan hasilnya maka hilang akarnya ya. Jadi yang tersisa adalah bagian dalamnya yang dikuadratkan dan dijumlahkan. Dapatlah ini hasilnya. Nah, diingat lagi. Kemudian yang ingin kita buktikan apa? Yang ingin kita buktikan adalah nom U dikuadratkan dikali nom V dikuadratkan dikurang U dot V dikuadratkan. Maka kita cari, nom U dikuadratkan itu adalah ini, nom V dikuadratkan ini, kemudian U dot V adalah ini hasilnya dikuadratkan. Nah, kemudian, bagaimana caranya supaya terbukti? Maka kita bebas memilih ya. Kalian mau menjabarkan dari kanan boleh, dari kiri boleh. Tapi jangan kanan kiri. Misalnya kalian mau mulai dari sini membuktikan ini juga boleh, atau memulai dari sini dibuktikan ke sini juga boleh. Gitu ya. Gimana caranya? Kalau dari bawah ke atas, maka ini selesaikan aja. Jadi U1 kuadrat V1 kuadrat. Kemudian diselesaikan perkalian ini dikurangi dengan ini dikuadratkan, nanti hasilnya akan sama. Gitu ya. Silahkan dicoba. Nah, untuk yang D dan E sebenarnya gampang, nanti tergantung kalian mau mendefinisikan dari kiri atau dari kanan gitu ya. Definisikan kalau hasil kali silang bagaimana atau hasil kali titik bagaimana, nanti akan ketemu. Nah, ini ada di exercise 40 dan 41. Silahkan nanti dicoba ya. Kemudian kita lanjut, ada contoh. Contohnya di sini U cross V itu tegak lurus terhadap U dan V dan juga terhadap V. Vektor U-nya adalah 1, 2, min 2, vektor V-nya adalah 3, 0, 1. Nah, pada contoh 1 kita menunjukkan bahwa U cross V itu adalah 2, min 7, min 6. Tadi ya, example 1 itu hasil kali titiknya adalah 2, min 7, min 6. Sekarang kita diminta untuk membuktikan bahwa dia ortogonal. Nah, caranya adalah katanya di sini U cross V itu ortogonal atau tegak lurus terhadap U. Berarti kita membuktikan U dot U cross V. Gimana caranya? Berarti kan U-nya ini ya, 1, 2, minus 2 dot dari 2, minus 7, minus 6. Berarti 1 kali 2 ini 2 kali min 7, kemudian min 2 kali min 6. Ternyata hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka dia benar bahwa ortogonal atau saling tegak lurus. Begitu juga untuk yang bawahnya. Gitu ya, yang V dot U cross V. Berikutnya kita bahas tentang sifat hasil kali silang. Nah, ini ada 6 sifat ya. Yang pertama yang diketahuinya kita punya U, V, W dan W. U, V dan W itu vektor di ruang dimensi 3, kemudian ada skalar K. Nah, ada 6 sifat di sini. Yang pertama U cross V itu sama dengan minus V cross U. Ingat ya, hasilnya berupa vektor ya. Yang B, U cross V plus W sama dengan U cross V plus U cross W dan seterusnya. Makanya yang E dan F itu bukan 0 skalar, 0-nya ditebalkan, artinya vektor. U cross vektor 0 sama dengan vektor 0 cross U sama dengan vektor 0. U cross U itu sama dengan vektor 0. Gitu. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya silahkan gunakan definisi dari hasil kali silang tadi ya. Nah, itu dikatakan bahwa ikuti formula 1 persamaan 1 dan cara-cara dari determinan. Gitu ya. Oke, kemudian nah di sini ada contoh vektor satuan standar atau hasil kali silang dari vektor satuan standar gitu ya. Di sini katakan di 3.2 kita sudah punya vektor satuan standar IJK. Kalau I-nya itu 1, 0, 0, J-nya itu 0, 1, 0, dan K itu adalah 0, 0, 1. Nah, vektor-vektor tadi I itu nomnya 1, panjangnya 1, J-nya panjangnya 1, K itu juga panjangnya 1. Dan nah, vektor-vektor tadi disebutlah tadi sebagai vektor satuan standar.
Nah, kita bisa tuliskan setiap vektor V, itu V1, V2, V3, di ruang dimensi 3, itu dapat kita tuliskan dengan V1 dikali 100, itu adalah I tadi, ditambah V2 dikali 010, ditambah V3 kali 001, atau bisa kita tuliskan dengan V1 vektor I, ditambah V2 vektor J, ditambah V3 vektor K. Contohnya apa? Contohnya maksudnya misalkan kita punya vektor 2, min 3, 4. Maka sebenarnya bisa kita tuliskan menjadi 2i min 3j ditambah 4k. Sama nggak ya? Sama kan, I nanti isinya 100. Jadi tetap 2 hasilnya nanti vektornya. Kalau J juga 010, jadi nanti dapatnya tetap minus 3, nggak berubah. Dan begitu juga dengan yang K. Gitu. Nah, jadi dapat kita tuliskan seperti itu. Ini penulisan yang berbeda. Nah, dari situ, dari 1B itu yang mana? Persamaan 1B tadi, 1B 1 bagian B, atau yang ini. Ternyata tidak ada AB-nya ya penulisan determinan ini. Kita bisa peroleh, kemana tadi dia? Oke, di sini kita bisa peroleh bahwa I cross J. I cross J. Gimana caranya? I cross J berarti kita bentuk dulu matriks 2 kali 3. I-nya tadi adalah 1, 0, 0, J-nya 0, 1, 0. Maka I cross J berarti tutup kolom pertama. Ingat ya konsepnya, 0, 0, 1, 0. Dapatlah ini. Dan selanjutnya, kalau yang ini tutup kolom kedua dikasih minus, yang ketiga dan seterusnya. Maka kita dapat peroleh dari persamaan 1 bahwa I cross J itu hasilnya K. Nah, ini ingat sebenarnya berkaitan tadi dengan tangan kanan ya, sistem tangan kanan. Jadi I cross J itu hasilnya K. Nah, kalau I cross I berarti gimana hasilnya? Nah, kalau misalnya I cross J gimana hasilnya? J cross I kalau dibalik gimana hasilnya? J cross J gimana? Nah, ingat kita menganut sistem tangan kanan ya. Jadi gimana ya saya nah, ini ya. Maka kan hasil kali silang ini mencari vektor yang tegak lurus ya terhadap, kalau I cross J berarti kita cari vektor yang tegak lurus terhadap I dan J. Maka vektor yang tegak lurus terhadap bidang I cross J ini adalah pasti K kan, yang tegak lurus. Nah, kemudian kalau J cross K hasilnya adalah I. Kenapa? Nah, ini bisa kalau untuk mempermudahnya kalian balikkan ininya. Balikkan si bidangnya ini menjadi si Y dan Z ini sebagai alasnya. Maka yang tegak lurus terhadap bidang Y dan Z itu adalah si I gitu. Nah, kalau K cross I maka hasilnya J. Benar nggak? Nah, benar ya. Nah, ingat dia sistem tangan kanan, maka dia IJK. I kali J itu I cross J, J cross K itu I, K cross I itu J gitu ya. Nah, sebaliknya berarti dia kasih negatif gitu. Dan kalau dia dengan diri dia sendiri, maka hasilnya adalah vektor 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang bentuk determinan dari hasil kali silang. Nah, ini juga penting untuk dicatat bahwa hasil kali silang itu dapat diwakili dengan notasi dalam bentuk determinan 3 kali 3 gitu ya. Jadi U cross V tadi kalau yang pertama yang saya bilang caranya adalah membentuk matriks 2 kali 3. Nah, ini juga bisa dalam bentuk 3 kali 3 dengan syarat yang atasnya baris kedua baris ketiga sama ya. Ini kan sama nih. Yang atasnya adalah vektor satuan standar tadi IJK. Gitu.
Maka caranya nanti berarti ini ditutup, dapatlah U2 U3 V2 V3 kali I. Kemudian yang kedua berarti tutup yang ini, dapatlah U1 U3 V1 V3 kali J. Yang ketiga berarti tutup si yang ketiganya. Maka sisa determinan dari U1 U2 V1 V2 dikali K. Contohnya kita ingin menghitung U cross V. U-nya 1, 2, min 2, V-nya 3, 0, 1. Maka kita bentuk menjadi seperti ini. Nah, maka U cross V dapat dinyatakan dengan 2I minus 7J minus 6K. Dapat dari mana 2? 2 dapatnya dari sini, kan kita tutup. Maka determinan dari ini hasilnya 2 dikurang 0. Maka dapatnya 2 dikali I. Ini ya, sesuai ini. Kemudian kalau yang kolom kedua, maka kolom kedua ini kita tutup. Maka dapatlah 1 dikali 1 dikurang minus 2 dikali 3. Hasilnya adalah minus, jangan lupa ini diminuskan juga, minus 7 kali J. Ini dapatnya dari yang kedua sini. Begitu juga yang ketiga, berarti kolom 3 kita tutup. Cari determinannya 1, 2, 0, 3. Berarti determinannya minus 6 dikalikan K, sesuai dengan ini. Gitu ya. Nah, dapatlah hasilnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang contoh 1 yang kita dapat tadi. Contoh 1 U cross V itu hasilnya juga adalah 2 minus 7 dan minus 6. Nah, 2 minus 7 minus 6 dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. 2I dikurang 7J dikurang 6K. Seperti itu. Oke, di sini dikatakan ada warning, ada peringatan. Nah, secara umum tidak benar bahwa U cross V itu sama dengan U cross V dikroskan W. Kenapa? Kita ambil contoh kontranya. I cross J itu, maka karena J cross J itu hasilnya 0, maka I cross 0 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita buktikan kalau I cross J, I cross J hasilnya adalah K. Kenapa K? Yang tadi sebelumnya kita pelajari ya. Sebelumnya yang saya maksud yang ini, yang tadi di atasnya. I cross J, nah ini tadi yang tangan kanan saya bilang. I cross J itu hasilnya adalah K. K cross J itu minus I. Nah, artinya berarti tidak terbukti bahwa U cross V itu sama dengan U cross V dikroskan W. Karena hasilnya ada contoh kontra yang menyatakan bahwa hasilnya tidaklah sama. Nah, kemudian yang kita bahas berikutnya adalah kalau interpretasi geometrik nanti akan kita pelajari ya. Ada pembelajaran tersendiri untuk interpretasi geometri. Kemudian ada luas paralelogram atau jajaran genjang, ini nanti kita bahas ya, dan juga luas segitiga. Nah, silahkan teman-teman coba dulu tadi beberapa yang sudah dijelaskan, dan tentunya coba untuk mengerjakan latihannya ya. Silahkan dicoba. Oke, selamat mencoba.